Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita pada saat ini, pada pagi hari ini, bersama-sama lagi kita boleh beribadah kepada Tuhan untuk memuji, memuliakan namanya. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Haleluya, puji Tuhan. Datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan. Sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan. Sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau. Ya Tuhan Allahku, Kau patut ditinggikan. Sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat,
kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau layak menerima puji-pujian, Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Pada saat ini Tuhan, Engkau melihat kami umat-umat-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami. Jalannya ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan dengan penuh hati bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita menyenangkan hati Tuhan melalui setiap puji-pujian kita. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, sama-sama katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya,
Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kuhadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kami pilih Tuhan? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu Tuhan, sungguh dalam kasih-Mu bagi kehidupan kami, bagi kami setiap umat-umat-Mu, terlebih khusus kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan pada saat ini kembali lagi kami mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu kami mendapatkan kekuatan baru,
kemenangan yang daripada Tuhan menjadi bahagian milik kami. Kami mengucap syukur, siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya damai sejahtera, sukacita boleh menyertai kita semua. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita akan belajar dari kebenaran firman Allah. Saya ingin mengajak saudara dulu membuka di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 44. Matius 13 ayat 44 ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat ini berkata, hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam. Saudara, kalau kita melihat ya dari kebenaran firman Allah, ya dikatakan di sini hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Mengapa Tuhan Yesus mengumpamakan demikian? Ya, ini cara Allah mengolah kita untuk mendapatkan surga dengan betul, ya. Dengan kata lain, dengan tingkat yang setinggi mungkin untuk kekal. Saudara, sampai sekarang bagi kita ya, sorga itu tersembunyi, tidak kita lihat. Sebab itu kita harus menggali terus menerus sampai kita mendapatkan atau menemukan harta itu. Itulah sebabnya seperti tema pagi hari ini ya, harta yang terpendam. Harus digali terus menerus sampai kita menemukan harta itu. Dan sesudah menemukan, kita harus bisa membelinya. Sehingga itu menjadi milik kita untuk selamanya. Kerajaan sorga atau harta yang tersembunyi itu berupa apa? Bukan berupa hal-hal yang fana, tetapi itulah rahasia kerajaan sorga. Ya, coba kita lihat dulu dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 11. Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Nah saudara, dikatakan ya, tadi saya katakan ya, harta yang tersembunyi itu berupa apa? Bukan berupa hal-hal yang fana, tetapi itulah rahasia kerajaan sorga. Ayat ini Yesus berkata, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak dikatakan. Kalau kita bisa menemukan rahasia kerajaan sorga ini, pasti kita akan bersuka cita. Ya, sebab itu sangat indah dan juga mulia.
Dan kalau kita bisa membelinya, maka kerajaan sorga menjadi milik kita. Kalau kita mempunyai kerajaan sorga, pasti Tuhan juga akan memelihara kita di dunia. Puji Tuhan. Ya, masih ingat ayat ini, seringkali ayat ini menjadi ayat hafalan seseorang. Tetapi baiklah, kita akan baca Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Cari dulu kerajaan sorga. Haleluya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Belajar tetap bersyukur dalam segala hal. Ya. Mengucap syukur, puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tadi dikatakan ya, di ayat ini kerajaan sorga diumpamakan ya seperti harta yang tersembunyi. Selain itu, poin yang perlu kita juga mengerti, bagaimana menemukan rahasia yang terpendam, ya. Bagaimana untuk mendapatkannya, rahasia yang terpendam. Rahasia kerajaan sorga itu tersembunyi berjaman-jaman dikatakan. Tetapi sekarang sudah terbuka bagi orang-orang suci atau gereja di dalam Kristus. Zaman dulu mungkin masih tersembunyi, haleluya. Tetapi sekarang sudah terbuka, amin, haleluya. Ya. Coba kita lihat dulu Kolose pasal 1. Kolose 1 ayat 25 sampai ayat 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah saudara, tadi saya katakan sekarang sudah dibuka. Haleluya. Ini bukan didapatkan dengan kepintaran kita sendiri, tetapi diberikan Tuhan kepada orang-orang yang diperkenankannya. Memang orang-orang ini harus mencarinya, ya, seperti orang menggali-gali, ya, menggali di sini, menggali di sana, sampai akhirnya mendapatkannya. Tetapi sebetulnya itu diberikan Allah kepadanya. Saudara, sedikit berbeda dengan ilmu pengetahuan, ya. Orang-orang berusaha menyelidikinya dengan tekun, ya. Sampai akhirnya ya penemuan listrik misalnya, ya. Mereka harus sampai akhirnya mereka menemukan hal-hal yang baru. Misalnya tadi saya katakan penemuan listrik, ya, kapal terbang, komputer dan lain-lain. Ini pun berkembang terus. Dan sekarang semua disiplin ilmu sudah berkembang begitu luas dan canggih. Sebetulnya ini juga dalam kontrolnya Allah. Haleluya. Allah yang menciptakan hukum-hukum alam, dan inilah yang ditemukan manusia dalam penyelidikannya. Tetapi sebenarnya itu semua ada dalam pengetahuan Allah.
Jadi manusia hanya menyelidikinya dan Allah yang menentukan, ya, baik jadwal penemuannya, ya, dan sebagainya. Saudara, bahkan mungkin, ya, Tuhan juga menentukan kapan timbulnya, kapan berhasilnya, ya, kapan ditemukan dalam penyelidikannya dan lain-lain. Kalau seseorang mendapatkan rahasia kerajaan sorga atau firman Tuhan dan mau mentaatinya, maka rahasia kerajaan sorga akan berubah menjadi kerajaan sorga yang sesungguhnya dalam tingkatan kemuliaan yang sesuai dengan tingkatan pengertian dan ketaatannya, ya. Dengan kata lain, ia memilih kerajaan sorga yang sesungguhnya sesuai dengan pengertian yang didapatinya. Sebab itu, ya, kita perlu terus menyelidiki firman Tuhan dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita sehingga kita tahu, ya, dan sesudah diberi, ya, atau setelah kita taati dengan pertolongan Roh Kudus, kita memilikinya. Rahasia firman Tuhan itu begitu banyak dan limpah sampai orang menulisnya, ya, atau menuliskan penemuannya dalam buku-buku yang jumlahnya terus bertambah, ya, tidak ada habis-habisnya, makin lama makin banyak. Nah, saudara, kembali kepada ayat pembacaan kita, ayat emas kita, Matius pasal 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ya, saudara, dikatakan harta yang tersembunyi dalam ladang. Ini berarti tempat pelayanan. Ya. Orang ini bekerja dalam ladang yang bukan miliknya atau harus beli. Dalam bekerja, ia menggali di banyak tempat sampai ia menemukan harta itu. Kalau kita sungguh-sungguh melayani, maka kita akan banyak menggali firman Tuhan, ya. Sebab orang yang melayani jiwa-jiwa karena cinta Tuhan, dia menggembalakan jiwa-jiwa. Menggembalakan itu berarti memberi makan, ya. Memberi makan firman Tuhan. Sambil terus, ya, didoakan dalam roh supaya apa? Firman itu bisa masuk, ya, di dalam kehidupan seseorang. Dan punya domba berarti, ya, punya murid. Dan kita wajib terus mendidiknya dengan firman Tuhan. Istimewa dalam problem-problem yang dihadapi domba-domba itu. Ini kesempatan yang tepat untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan dalam kebutuhannya. Sehingga ia langsung bisa mengerti dan kalau mau taat, dia akan menang, dia akan tertolong, dia akan puas, dia akan sukacita, ya, sampai kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, tadi pembacaan ayat emas kita dikatakan, ya, yang ditemukan orang lalu disembunyikan lagi, dikatakan ayat ini. Ditemukan seseorang lalu disembunyikan lagi, kata ayat ini. Ini bukan ladangnya. Sebab itu harta yang ditemukan tidak boleh diambil. Itu bukan miliknya. Dia harus jujur. Sebab itu bukan miliknya. Di hadapan Allah semua harus jujur.
Kalau bukan haknya, tidak mungkin ia dapat memilikinya. Perlu ini akan mengajar kita, mendidik kita untuk terus belajar menjadi orang yang jujur di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah. Coba lihat dulu dalam Yohanes pasal 3 ayat 27. Yohanes pasal 3 ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Ayat ini bagus banget saudara. Ya, dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Haleluya. Berarti kalau bukan haknya jangan dimiliki. Jangan diambil. Ya. Saudara, dikatakan tadi ditemukan seseorang lalu disembunyikan lagi. Dia menanam kembali dan berusaha membeli ladang yang ada hartanya itu sehingga ia memilikinya dengan legal, dengan resmi. Kalau firman yang kita mengerti, kita taati, itu akan menjadi daging. Ya. Menjadi cara hidup kita. Maka harta itu menjadi milik kita. Sebab itu kita harus bersedia membelinya, yaitu dengan menjual atau menyangkal diri untuk bisa taat. Semua ketaatan pada yang lain ya disangkali istimewa menuruti daging. Disangkali supaya bisa taat pada firman. Haleluya. Nah saudara, dikatakan oleh pembacaan ayat tadi ya, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Ayat itu dikatakan Matius 13 ayat 44, oleh sebab sukacitanya dikatanya ya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Dikatakan di sini dan karena sukacitanya akan hal itu. Menemukan itu belum sama dengan memiliki. Mengerti firman Tuhan ya dan melakukannya sehingga menjadi daging itu tidak sama. Ya. Masih ada proses yang panjang. Harus menjual semua yang ada padanya dan baru sesudah itu ia membelinya sehingga menjadi miliknya. Mengapa dikatakan kita bersukacita? Sebab mengerti itu harta yang sangat berharga. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Dalam Hosea 4 ayat 6 kalau tidak salah ya, umatku binasa, oh bukan, atau salah saya ya. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti hukum Allah. Tetapi kalau kita bisa mengerti, itu satu anugerah. Haleluya. Ya, satu harta yang sangat berharga. Banyak orang Kristen ya tidak sukacita kalau diberi firman Tuhan. Bahkan mungkin bosan, jemuh, dan juga mungkin menolak. Lebih suka mungkin makan minum, tontonan-tontonan, ya, hadiah-hadiah, acara-acara yang riang gembira seperti nyanyian, musik, tari-tarian, sulapan mungkin, film dan macam-macam, ya, macam-macam acara yang menarik mungkin. Lebih suka itu daripada ya diberi firman Tuhan. Orang yang terus mencari ya, mencari senang-senang akan tidak suka pada Tuhan.
Justru kita harus mematikan daging, mau menyangkal diri untuk bisa taat pada firman Tuhan. Baru ada kesukaan akan firman Tuhan. Orang yang hanyut dengan kesukaan dunia, ya, sekalipun madu dari sorga diinjak-injaknya saja, ya, karena tidak suka, lebih senang dengan kesenangan dunia. Coba kita lihat dulu Amsal Soleman. Amsal Soleman 27 ayat yang ke-7. Amsal Soleman 27 ayat 7. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis, kata ayat ini. Ya. Tadi saya katakan kalau tidak suka firman Tuhan dan hanyut dengan kesukaan dunia, sekalipun madu dari sorga diinjak-injak saja. Ini yang firman Allah katakan. Puji Tuhan. Nah saudara, kembali kepada ayat pembacaan kita tadi, Matius 13 ayat 44. Ya. Oleh sebab sukacitanya, saya baca di bagian akhir, oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Dikatakan ia menjual semua yang dimilikinya karena ingin membeli ladang itu, karena di ladang itu ada harta terpendam. Apa yang kita miliki? Semua kehendak dan kemuliaan kita sendiri. Semua pikiran dan rencana kita sendiri. Harus mau menyerah. Ya. Harus mau diserahkan. Seperti tadi, semua yang dimilikinya dijual. Apa yang dimilikinya? Tadi saya katakan, semua kehendak, semua kemauan kita sendiri, semua pikiran kita, semua rencana kita sendiri dan sebagainya. Ya. Untuk mendapatkan ladang yang dikatakan ladang yang ada harta terpendam itu, dia harus menjual segala yang dimilikinya, termasuk kehendak dan kemauan kita sendiri. Seperti permintaan Tuhan Yesus pada orang muda, ya, yang seolah-olah orang muda itu rohani. Kalau kita lihat dalam Matius, coba Matius pasal yang ke-19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, saudara, tadi saya katakan orang muda yang seolah-olah rohani. Sebab waktu Yesus berkata, juallah segala yang kau miliki, bagi kepada orang miskin. Oh sudah, kami sudah lakukan itu. Tapi tatkala Yesus berkata, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dengan kata lain, semua yang dimilikinya dijual untuk mendapatkan harta yang terpendam itu. Segala kehendak kita sendiri. Puji Tuhan. Ya, saudara, dalam Lukas coba kita baca juga. Lukas 12 ayat 33. Lukas 12 ayat 33. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Ya, ini bukan barang yang fana, barang harta di dunia. Yang bisa dimakan ngengat, kata ayat ini, ya, yang bisa didekati pencuri,
Saudara, tetapi suatu harta di sorga yang tidak akan habis, ayat ini. Saudara, itulah sebabnya anak muda ini merasa keberatan, ya, sulit rasanya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang kita miliki, ya, biarlah kita rela, mau kita serahkan kepada Tuhan. Kalau itu yang Tuhan mau dalam hidup ini. Puji Tuhan. Saudara, untuk mau memakai firman Tuhan, ya, untuk menggantikan seluruh segi hidup dan pikiran kita, ya, mungkin itu juga milik kita yang kita harus kita serahkan untuk menggantikan. Haleluya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Kalau kita masih kagum dengan perkara-perkara yang fana atau berkeras hati menuruti kehendak diri kita sendiri, ya, lebih dari firman Tuhan, maka Tuhan tidak akan memberi kebenaran yang kekal itu. Masih ingat saudara, Herodes, ya, bersukacita melihat kebenaran yang diajar Yohanes. Tetapi ia tidak mau menjual wibawanya. Dia tidak mau menjual kehendaknya. Dia tidak mau menjual kemauannya. Dia tidak mau menjual miliknya. Sebab itu tidak mendapatkan rahasia-rahasia kerajaan sorga yang indah-indah itu. Tidak menjadi daging dalam dirinya. Tetapi firman Tuhan itu menjadi pelanggaran bagi Herodes. Lain dengan Abraham. Untuk mentaati firman Tuhan, ia tidak segan menyerahkan seluruh hidupnya. Juga waktu Tuhan menuntut Ishak, Abraham melakukan semuanya dengan penuh penyerahan. Sebab itu Abraham menjadi indah di dunia dan di sorga. Karena apa? Ada satu ketaatan, rela menyerahkannya, rela menjual segala kehendaknya. Puji Tuhan. Saudara, mau taat? Buang semua yang kita kehendaki. Buang semua yang kita kagumi. Tukar dengan kebenaran firman Tuhan lebih dari semua yang ada pada kita. Baru kita mendapatkan harta itu dan akan menjadi milik kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat selanjutnya dikatakan di ayat terakhir Matius 13 ayat 44. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Di sini dikatakan lalu membeli ladang itu. Wah, luar biasa. Yang dibeli bukan harta terpendam, ya, tetapi ladang dikatakan. Pelayanan itu harus menjadi milik kita. Kita lakukan baik-baik dengan segenap hati sebagai pemilik, bukan sebagai pekerja. Dan kalau kita menjual semua yang ada pada kita, maka dalam pelayanan kita, kita bisa membeli atau memiliki harta yang kekal dan mulia itu. Orang yang mau menjual semuanya, maka pikirannya akan penuh dengan rahasia-rahasia firman Tuhan yang dalam-dalam. Sebab ini, ya, sekarang menjadi miliknya, kata ayat ini. Dia menjual dan dia membelinya untuk menjadi miliknya. Pikirannya disucikan, dicocokkan dengan firman Tuhan, sehingga berubah, ya, menjadi pikiran Kristus sekarang. Makin lama, ya, makin
banyak dalam semua segi hidup. Puji Tuhan. Maka hidup kita juga akan berubah dalam semua segi-segi hidup yang sudah disucikan oleh firman Tuhan. Ini mempengaruhi seluruh hidup kita dan Tuhan beserta sehingga kemampuan kita juga akan makin bertambah dan makin menjadi atau makin mendalam dalam pengertian firman Tuhan. Hidupnya pasti berbuah-buah sebab tahu apa kehendak Tuhan, ya. Dan taat, pasti berbuah yang indah-indah. Puji Tuhan. Saudara, ini membuat hidup atau membuat hidup iman itu menjadi kuat. Hidup iman ini menjadi kuat. Sebab orang yang mendengar dan taat akan firman Tuhan akan makin mengerti rahasia Allah yang dalam-dalam. Akan punya pendirian yang kuat. Pendirian yang kuat di dalam kebenaran firman. Dan juga ya, kuat di dalam segala pencobaan dan godaan. Kita menjadi menang, ya. Iblis mencoba menggoda kita dari segi ini, dari segi itu, ya. Kita menjadi orang yang menang, ya. Kita tidak dikalahkan oleh godaan iblis, ya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya perlu kita memiliki harta yang berharga itu. Harta yang luar biasa itu. Pengertian firman Allah, haleluya. Biarlah itu harta yang berharga itu menjadi milik kita. Karena kita menjual semua milik kita. Ya, apa yang kita miliki kita jual untuk mendapatkan itu, ladang itu. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Mungkin firman Allah sederhana pagi hari ini, tetapi kiranya Tuhan boleh menolong kita semua sehingga kita semua menjadi orang-orang yang mengerti kebenaran firman Allah, yang taat kepada firman Allah sehingga dia selalu menuntun hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita berdiri bersama. Kita akan nyanyikan pujian tadi, ketika ku hadapi kehidupan ini. Haleluya. Ini jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Hanya Kau Tuhan tempatkan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Haleluya, haleluya. Janji-Mu Tuhan tidak akan pernah berakhir. Janji-Mu tidak akan berlalu. Engkau akan tepati setiap janji firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami kerinduan yang kuat agar kami boleh memiliki harta itu. Haleluya, haleluya. Pengertian firman Allah yang makin dalam, sehingga kami boleh semakin indah di hadapan Allah. Kami memiliki pikiran-pikiran Allah. Kami dapat menyelesaikan segala persoalan yang kami hadapi dengan kebenaran firman Allah, sehingga kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menghargai, menghormati kebenaran firman Allah, yang sudah mengimani janji firman Allah. Turunkanlah berkat-Mu di atasnya. Berikan kesehatan, berikan damai sejahtera, perlindungan, keamanan. Dimanapun mereka berada, dilindungi Allah, dijaga oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Bahkan apa saja yang dikerjakan tangannya diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang masih sekolah, yang kuliah, Tuhan juga berkati mereka semua. Berikan mereka hikmat yang datang dari Tuhan. Anak-anak sekolah minggu boleh makin takut kepada Tuhan, dan Engkau memberkati masa depan mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa untuk keberadaan setiap umat-Mu Tuhan. Kalau ada yang sedang terbaring karena penyakit, mungkin itu penyakit-penyakit yang seringkali datang kambuh mengganggu. Ataupun kalau ada yang karena terjangkit dengan virus corona, Tuhan kami berdoa jamaah dalam nama Yesus. Bebaskan, lepaskan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan bela di dalam nama Yesus. Segala penyakit Engkau pergi, Engkau tidak boleh kembali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah memberi kami penyakit. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk melatih iman ini, untuk terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Berkati yang kesulitan keuangan. Kalau ada yang sedang kesulitan perekonomian, ada omset-omset yang belum terpenuhi, Tuhan Engkau tolong di dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Kalau ada jemaat-Mu yang sedang memulai perintisan baru untuk pekerjaan apapun yang mereka sedang rintis, dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, biarlah menjadi berhasil karena Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa untuk jemaat yang masih di luar kota, di luar daerah, dimanapun mereka berada, dijagai, dilindungi Tuhan, dipagari oleh Allah, di udara, di laut, di darat. Engkau jagai, jauhkan dari penyakit, dan Tuhan juga melindungi pada waktu kembali ke Jakarta. Tuhan melindungi dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang mengandung, Tuhan lindungi, bayi bersama ibunya sehat. Pada waktu melahirkan, semua Tuhan yang menolong. Baik juga keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Engkau buka Tuhan rahimnya, sehingga ada keturunan ilahi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk anak-anak balita, baik juga Tuhan baby-baby yang baru dilahirkan. Mereka sehat, bertumbuh besar menjadi anak yang diberkati Tuhan. Engkau lindungi, jauhkan dari penyakit apapun di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, semua dilindungi, semua diberi kesehatan, semua diberi, oh Tuhan, damai sejahtera, sukacita, panjang umur, dan Tuhan menyertai langkahnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan baik seluruh jemaat, khususnya GPDI Bethlehem Permata Buana, baik para kaum lansia yang ada, semua sehat, semua dilindungi Tuhan, semua dijaga oleh Allah. Berkati mereka semua, bahkan juga para kaum dewasa, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, anak-anak balita, semua dilindungi Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, usaha pekerjaan dari umat-Mu juga diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan tolong selamatkan bangsa Indonesia. Tolong Tuhan, biarlah wabah ini boleh segera berlalu dari Indonesia. Bahkan Tuhan pulihkan keadaan Indonesia, perekonomian Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Baik juga hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga hamba Tuhan, dimanapun mereka berada bersama jemaatnya, diberkati Tuhan, dijaga dan dilindungi oleh Allah, diberi kesehatan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan, baik juga untuk perayaan HUT GPDI 100 tahun yang akan diadakan di Bali tanggal 30 Maret. Tuhan, kiranya tolong acara ini berlangsung sesuai kehendak Tuhan. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga semua yang datang dan mereka yang kembali, semua selamat, dilindungi Allah. Acara ini boleh mengingatkan kami untuk kami bersyukur bahwa oleh anugerah Allah GPDI boleh berusia 100 tahun. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik mereka yang memperhatikan rumah Allah, para donatur gereja, mereka yang memperhatikan pastori, mereka yang memberi kolekte persembahan untuk kas gereja, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, apa saja yang mereka sudah buat untuk Tuhan. Kami yakin Tuhan tidak pernah berhutang. Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Apa saja yang mereka buat, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga yang sudah melayani pagi hari ini. Apapun yang mereka sudah buat, Tuhan berkati. Kami yakin Tuhan, kesederhanaan kami, Engkau akan menilai dan Engkau juga boleh disenangkan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk ibadah tanggal 2 kematian Yesus, tanggal 2 April, ibadah pagi jam 7, walaupun melalui online. Tuhan berkati semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pagi hari ini. Jauhkan kami untuk berdosa, jauhkan kami untuk berbuat, melakukan sesuatu yang salah. Tetapi kami boleh dipimpin, disertai Tuhan, bahkan kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan, penyertaan, urapan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi.